Suatu hari, Kancil dan Tupai sedang berjalan dengan santai. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan induk sapi yang sedang bersedih. "Ada apa denganmu, Bu Sapi? Kelihatannya Anda sedang bersedih," tanya Kancil. "Anu Cil, anakku sedang sakit keras," kata tabib. "Hanya hati buaya yang bisa menyembuhkan sakit anakku." Sambil menangis, ibu sapi menceritakan tentang penyakit anaknya. "Sabar ya Bu Sapi, aku akan membantumu. Karena ibu sapi dulu pernah menolongku dari serangan ular piton," kata Kancil. "Tapi bagaimana caranya ya Cil?" Tupai bertanya sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Aku ada ide. Ayo ikut aku ke pohon kelapa dekat sungai yang ada buayanya," Kancil berseru kepada mereka berdua. Maka rencana pun mulai mereka jalankan. Ketika kelapa yang berisi tupai itu masuk ke sungai dan ekor tupai mulai digoyangkan, benar saja, tiba-tiba ada seekor buaya besar menyambar ke kelapa itu. Setelah berada dalam perut buaya, Tupai segera mengerat sedikit hati buaya dan membuka kantong yang berisi daun kecubung. Karena reaksi daun kecubung yang ada dalam perut buaya, buaya tampak kepayahan dan segera ke darat lalu memuntahkan kelapa yang berisi tupai. Setelah keluar, Tupai segera berlari menuju Kancil, sedangkan buaya masih tampak menahan pusing dan sakit perut. Kemudian Kancil, Tupai dan ibu sapi bergegas menuju tabib kera untuk menyerahkan secuil hati buaya. "Beruntung kalian datang tepat waktu. Ayo cepat, anakmu suruh makan hati buaya itu," kata tabib kera kepada ibu sapi. Ajaibnya, hati buaya yang dimakan anak sapi kembali sehat, terlihat senyum di wajahnya. Melihat hal itu, ibu sapi merasa senang serta mengucapkan terima kasih kepada Kancil dan Tupai. Nah, Sobat Saingkar, demikianlah cerita sapi, Kancil dan Tupai. Pesan moralnya adalah siapapun yang menanam kebaikan, suatu saat nanti akan menuai manfaatnya dari kebaikan itu. Singa dan tikus. Diceritakan terdapat seekor tikus yang sangat jahil yang akan menggoda singa saat tengah tidur siang. Merasa terganggu, raja hutan kemudian marah dan berniat untuk memakan si tikus. Sambil menangis dan ketakutan, si tikus meminta ampun kepada si singa untuk memaafkan kejahilannya dan melepaskannya. Meski dikenal sebagai raja hutan, singa pun merasa kasihan dan melepaskan si tikus itu. Tikus pun berterima kasih dan berjanji akan membalas kebaikan singa pada suatu hari nanti. Tiba saatnya di mana si tikus mendengar suara mengeringis dari sang singa. Rupanya singa tersebut terperangkap jaring yang dipasang pemburu. Tikus pun langsung membantu dan menggerogoti jaring hingga putus. Beruntung keduanya bisa kabur dan menyelamatkan diri masing-masing. Nah, Sobat Saingkar, dari dongeng ini pesan moral yang disampaikan adalah tentang saling menolong antar sesama tanpa memandang perbedaan. Dongeng ini juga mengajarkan
kepada anak untuk membalas kebaikan orang lain dengan tulus dan saling menolong dengan sesama. Nah, Sobat Sengker, jangan lupa saling menolong ya. Cerita ini berkisah seekor beruang yang tengah menjelajahi hutan untuk mencari makan. Di tengah pencariannya, dia menemukan pohon tumbang di mana terdapat sarang tempat lebah menyimpan madu. Beruang mulai mengendus-endus dengan hati-hati di sekitar pohon tersebut untuk mencari tahu apakah lebah-lebah sedang berada di dalam sarang. Bertepatan dengan itu, sekumpulan kecil lebah terbang pulang dan membawa banyak madu. Mengetahui sarangnya diusik, para lebah mendekati beruang dan menyengatnya dengan tajam. Lalu lari bersembunyi ke dalam lubang batang pohon. Seketika beruang sangat marah. Ia loncat ke atas batang pohon yang tumbang tersebut dan cakarnya menghancurkan sarang lebah. Tetapi hal itu malah membuat seluruh kawanan lebah yang berada di dalam keluar dan menyerang beruang. Beruang pun lari terbirit-birit dan hanya mendapat menyelamatkan dirinya dengan cara menyelam ke dalam air sungai. Nah, Sobat Sengker, pesan moral dari kisah beruang dan lebah ini adalah lebih bijaksana untuk menahan diri ketika ada masalah dengan melampiaskan emosi. Suatu hari di dalam hutan, ada seekor rubah yang melihat seekor gagak yang sedang terbang dengan sepotong daging di paruhnya. Sang gagak lantas bertengkar di bawah pohon. Rubah yang sejak pagi belum makan, ingin sekali mendapatkan daging tersebut. Ia pun berjalan hingga ke bawah pohon yang ia hinggapi. "Selamat siang Nyonya Gagak yang cantik," serunya. "Betapa mempesona penampilanmu hari ini. Matamu tampak cerah, paruhmu bersih dan bulumu berkilau." Dengar pujian itu, Gagak langsung menoleh. Senang sekali ia mendapati rubah sedang mengagumi. Melihat reaksi Gagak, rubah melanjutkan rencananya. Ia memuji Gagak lebih jauh lagi. "Melihat penampilanmu yang luar biasa, aku yakin suaramu pasti melebihi suara burung lain di hutan ini. Biarkanlah aku mendengar satu lagu darimu Nyonya Gagak. Tentu akan terdengar sangat merdu," ujar si rubah. Karena merasa tersanjung, Gagak mengangkat kepalanya dan bersiap membuka suara. Ia lupa ada daging di paruhnya. Potongan daging yang jatuh ke tanah segera diambil oleh rubah. Sementara Gagak terus saja bernyanyi. Ketika selesai bernyanyi dan rubah sudah pergi jauh, Gagak baru menyadari apa yang telah terjadi. Ia menyesal, sudah lengah hanya karena dipuji. Nah, Sobat Sengker, pesan moral dari kisah ini adalah kita perlu bersikap waspada dan tidak lengah, karena bisa saja ada pihak yang ingin mengambil keuntungan untuk mencelakai diri kita sendiri.